Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Fitriansyah dengan NIM 12180212146. Saya dari kelas 3C Agroteknologi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Rita Elvianis. 1. Pengertian unsur hara. Unsur hara adalah unsur kimia tertentu yang dibutuhkan tanaman dalam memenuhi keperluan fisiologisnya. 2. Fungsi unsur hara. Fungsi unsur hara adalah: yang pertama, menyusun struktur sel. Yang kedua, mengatur atau berperan dalam tekanan osmotik dan turgor sel. Yang ketiga, berperan sebagai reaksi transfer energi. Yang keempat, sebagai katalisator reaksi. Dan yang kelima, pengatur reproduksi tanaman. Secara garis besar, tanaman atau tumbuhan memerlukan dua jenis unsur hara untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Dua jenis unsur hara tersebut disebut unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar. Unsur hara mikro adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Unsur hara makro. 1. Nitrogen. Unsur nitrogen dengan lambang unsur N sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. 2. Fosfor. Unsur fosfor merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. 3. Kalium. Unsur kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka dan menutup stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. 4. Magnesium. Magnesium adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. 5. Kalsium. Unsur ini yang paling berperan adalah pertumbuhan sel. Ia komponen yang menguatkan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. 6. Belerang atau sulfur. Fungsi utamanya adalah penyusun protein, yaitu dalam pembentukan ikatan disulfida antara rantai-rantai peptida. Unsur hara mikro. 1. Boron. Boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi dan pembagian tugas sel. 2. Tembaga. Fungsi penting tembaga adalah aktivator dan membawa beberapa enzim. 3. Seng atau zinc. Hampir sama dengan Mn dan Mg, sangat berperan dalam aktivator enzim, pembentukan klorofil, dan membantu proses fotosintesis. 4. Besi atau ferro. Besi berperan dalam proses pembentukan protein sebagai katalisator pembentukan klorofil. 5. Molibdenum. Molibdenum bertugas sebagai pembawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim. Unsur ini juga berperan dalam fiksasi nitrogen. 6. Mangan. Mangan sangat berperan dalam sintesa klorofil. Selain itu, berperan sebagai koenzim, sebagai aktivator beberapa enzim respirasi dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. 7. Klor. Peran klor adalah untuk menyeimbangkan ion yang diperlukan tanaman untuk mengambil elemen mineral dan dalam fotosintesis. Cara menjaga kadar unsur hara di dalam tanah. Secara alami, sebenarnya unsur hara sudah terdapat di dalam tanah. Namun, terkadang jumlah unsur tersebut
kurang dan harus disuplai secara alami oleh petani. Unsur-unsur tersebut banyak terdapat di jenis tanah humus. Tanah ini umumnya berwarna hitam yang menandakan banyaknya unsur yang bermanfaat pada pertumbuhan tanaman. Untuk melakukan penambahan unsur hara secara alami oleh manusia, beberapa cara tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. A. Penambahan pupuk. Penambahan pupuk tersebut berguna untuk mensuplai unsur-unsur yang tidak tersedia pada lapisan tanah. Berbagai jenis pupuk dapat digunakan, mulai dari alami ataupun yang buatan. Pupuk berbahan alami diantaranya adalah pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan, ataupun pupuk kompos yang bersumber dari pembusukan tanaman. B. Tumpang sari dan rotasi tanaman. Hal ini berguna untuk mengatur ketersediaan unsur-unsur hara secara alami. Alasannya adalah karena kebutuhan tiap-tiap unsur untuk masing-masing tanaman adalah berbeda-beda. Apabila tanah ditanami tanaman yang sama, maka jumlah unsur tersebut dalam tanah menjadi tidak seimbang. Hal ini beralasan karena ada satu unsur yang terus-menerus diserap, sedangkan yang lainnya tidak diserap sehingga menumpuk. Oleh karena itu, rotasi dan tumpang sari atau pergantian dan penyusunan tanaman perlu digunakan untuk menjaga keseimbangan unsur-unsur tersebut. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang unsur hara, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Sekian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.